Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, ada satu ungkapan yang berkata demikian, lebih baik buta mata daripada buta hati. Ya, kira-kira saudara kalau dikasih pilih yang mana saudara? Ya, buta mata artinya tidak dapat melihat apa yang harus kita lihat, tetapi buta hati artinya tidak dapat mengerti kebenaran, tidak punya empati terhadap orang yang susah, dan juga gelap pikirannya. Memang saudara ada orang yang tidak dapat melihat tetapi tahu tentang kebenaran. Sebaliknya ada orang yang dapat melihat tetapi tidak tahu kebenaran saudara. Kira-kira mana pilihan yang paling tepat? Memang ada orang yang berkata begini, lebih baik tidak dapat melihat apa yang harus dilihat daripada tidak mengerti tentang kebenaran. Nah, untuk itu mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara, bagi saya kisah yang barusan kita baca, kisah yang cukup menarik. Karena apa? Karena bicara tentang dua orang buta yang ikut Yesus. Bisa bayangkan ketika dalam perjalanan ada banyak orang ikut Yesus dan dua orang ini pun ikut, saudara. Bagaimana mungkin orang yang buta tidak dapat melihat ikut Yesus, karena tentu gerak mereka terbatas sekali untuk mengikuti banyak orang, saudara. Tapi sementara mereka sedang berjalan, dikatakan mereka berseru-seru kepada Yesus. Artinya mereka tidak hanya berteriak sesekali, tetapi terus-menerus berteriak, berseru dengan suara nyaring dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara, kita terkejut karena orang yang buta ini memanggil Yesus anak Daud. Kira-kira dari mana mereka bisa tahu, saudara? Nah, saudara, bagi orang Yahudi itu memang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka tahu tentang isi kitab suci dan mereka tahu bahwa seorang Mesias akan datang dari keturunan Daud. Dan kemungkinan besar pada waktu Yesus melayani, dari mungkin saudara yang normal bisa melihat ataupun kesaksian tetangga memberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia mengajar dengan hebat dan juga melakukan banyak mujizat. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta ini menjumpai Yesus. Lalu sebelum mereka berbicara kepada Tuhan Yesus yang berbicara kepada mereka. Dan Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Lalu ayat 28 mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Wow, saudara, ini sebuah pengakuan yang hebat sekali, saudara. Mereka katakan, "Ya Tuhan." Mereka mengakui Yesus itu adalah pribadi ilahi. Mereka mengakui Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala kuasa. Mereka punya iman yang hebat sekali, saudara. Nah, karena mereka percaya, maka Tuhan Yesus katakan di ayat 29 itu, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Wow, saudara, ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan. Sebuah mujizat yang hebat sekali, saudara. Saudara, dua orang buta itu tidak dapat melihat apa-apa. Tapi mereka tahu dan mengenal Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan mereka. Dan mereka percaya Yesus melakukan mujizat itu dan mereka disembuhkan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan,
dari kisah yang kita baru baca ini, ada dua prinsip penting yang perlu kita pikir dan kita renungkan, saudara. Yang pertama adalah bahwa orang yang mengenal dan percaya Tuhan itu tidak terganggu dengan keterbatasan fisik untuk ikut Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus selalu mempunyai cara untuk ikut Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak melihat kepada kekurangan mereka. Mereka tidak fokus kepada hambatan mereka. Tetapi mereka punya iman untuk melihat kepada Yesus. Itu sebabnya, saudara, keterbatasan fisik mereka tidak menjadi penghambat mereka untuk ikut Yesus. Ada satu ungkapan berkata begini, saudara. Yang menjadi penghalang bagi kita untuk berdoa bukanlah karena kesibukan-kesibukan kita. Tetapi yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang berdoa adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi jika kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, selalu ada cara bagi kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, selalu ada cara bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara, selalu banyak cara bagi kita untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, kira-kira iman yang seperti apa yang kita miliki hari ini? Sekali lagi, jika kau punya iman yang sungguh, apapun bukan menjadi halangan bagi engkau untuk ikut Yesus. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua adalah bahwa orang yang mengenal dan percaya Tuhan pasti berseru kepada Tuhan. Pasti berdoa kepada Tuhan. Memang seharusnya demikian, saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti berdoa. Dia pasti mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doanya dan menjawab doanya, saudara. Ada satu ungkapan yang berkata begini, saudara. Jika kita percaya tetapi tidak berdoa, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita berkata kita percaya tetapi kita tidak mempraktekkan percaya kita dengan berdoa? Sebaliknya, saudara, jika kita berdoa tetapi tidak percaya, maka sia-sialah kita berdoa. Artinya kita buang waktu untuk kusuk berdoa tetapi kita tidak percaya. Maka, saudara, orang yang percaya pasti berdoa. Dan orang yang berdoa, dia harus percaya kepada Tuhan. Saudara, jika hari ini engkau mengaku percaya kepada Tuhan, mari kita bertekad dan komitmen untuk percaya dengan sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita percaya dengan berserah penuh kepada Yesus dan percaya bersandar penuh kepada Yesus seumur hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami kembali untuk menyadari, ya Tuhan, ketika kami percaya, maka kami tidak pernah menjadikan kelemahan kami, kekurangan kami sebagai hambatan untuk ikut Yesus. Ketika kami percaya kepada Engkau, ya Tuhan, kami bertekad untuk berseru kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Untuk itu, ya Tuhan, tolonglah supaya kami, di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, kami andalkan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.